Yesus adalah Tuhan karena dia bermukjizat. Oke, Bu. It's okay gitu loh. Bahwa bagaimana waktu Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kira-kira ayat ini pantasnya diberi gelar apa kepada Yesus? Waktu berbicara demikian, Bu, silakan. Bu Dokter? Bilang dia mute. Masa dia yang ngomong, bosan. Mungkin dia lagi apa namanya? Signal mungkin. Sekarang pertanyaan orang Kristen bertanya. Enggak, prioritaskan yang udah raisen, giliran, coba. Gantian lah, masa kalian aja ngomong, bosan orang. Ya udah, lu mau ngomong apa, yuk. Nah, saya bertanya kepada saudara Muslim, sebutkan satu ayat saja jika Allah SWT ada berfirman di Al-Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu, ayo apalagi. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Itu Jibril atau Allah SWT yang menyatakan, jangan bohong-bohong ya. Ayo. Dalil. Kamu tahu yang berfirman di situ Jibril dari mana? Di Juma bilang itu Jibril. Di Juma bilang itu Jibril. Coba tanya Bang Juma. Di sini ada Bang Juma, tanya. Oke, tanya dulu. Mana Suma? Suma mana mau jawab? Pura-pura dia mati. Sebentar dulu ya. Dia bunuh suaranya. Pura-pura dia Berarti takut kalian bersuara. ini tidak mengerti proses pewahyuan Al-Quran seperti apa. Juma yang Dengerin menyatakan. baik-baik, Anda bertanya, kami menjawab. Boleh Anda diam, congornya dulu ditutup? Boleh. Boleh. Gini. Saya sebelum Anda bertanya, ini umat Kristen kepada Muslim, saya bertanya dulu ke kalian. Bisakah atau jelaskan bagaimana Al-Quran wahyu Al-Quran itu diturunkan? Tolong jelaskan sejelas mungkin. Sebentar, Bang Billy. Supaya kalian sebentar Kang Ade. Supaya kalian ngerti dulu. Kalau Anda ngerti, oke, kita akan jawab. Jadi lebih simpel kan? Lebih kita akademis, bener kan? Oke. Betul. Sebentar Kang Ian. Oke. Ada yang menyebut nama saya tadi, Bang. Iya benar tadi. Silakan Bang Juma jawab. Sudah saya jelaskan ya. Jadi, biar saya jelaskan. Anda bertanya apakah Anda paham tentang pengawahyuan tentang Al-Quran. Supaya tidak fitnah, bro. Di sini kan ada Juma. Juma lah yang menyatakan bahwa Allah SWT itu tidak pernah berfirman di Al-Quran. Ya, clear di situ. Silakan. Ayo, kalaupun ada tunjukkan ayatnya. Begitu kalau diskusi. Kan tadi. Oke, saya jawab ya, kawan-kawan ya. Ya, jadi kita harus maklumi memang haleluya ini ada kelainan ya. Saya tidak pernah mengatakan Allah tidak pernah berfirman, tapi saya terangkan bahkan berdasarkan dalil. Sabar, haleluya. Kita dengar dulu pernyataan. Di mute dulu. Ya, di mute. Ya, Al-Quran menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah. Jadi Allah menerangkan Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Jadi ada di antaranya Allah berfirman melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, terkait dengan Al-Quran, ini saya kasih data. Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqqa liyusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Artinya gini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diwahyukan dari Allah melalui perantaraan Malaikatul Jibril. Lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Berarti sumber daripada Al-Quran itu
adalah dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kenapa melalui malaikat Jibril? Karena Allah itu menerangkan di dalam bilangan 12 pasal 3, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah menyatakan diri kepada nabi-nabi tersebut melalui penglihatan mereka dan berkata-kata melalui mimpi mereka. Jadi Allah itu tidak pernah nusul ke bumi, lahir di tengah manusia, dibunuh oleh manusia, lalu kemudian dia tidak pernah berkata-kata kepada Lukas, Markus, dan seterusnya, lalu dikatakan catatan Markus itu firman Tuhan. Tak pernah. Tuhan itu maha tinggi, selama-lamanya di tempat yang tinggi, dan dia tidak akan mungkin nusul di atas muka bumi. Sebab bumi ini adalah ciptaan, dan Allah itu tidak mungkin masuk ke dalam zona ciptaannya sendiri. Demikian. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang justru kamu semakin meyakinkan kami bahwa ternyata memang Allah SWT tidak berfirman, hanya melalui Jibril. Yang saya minta tadi, adakah Allah SWT berfirman di Al-Quran? Ternyata tidak ada. Dan jangan kamu katakan saya menfitnah, ini rekaman Anda. Oke, nah jadi jelas toh. Makanya kalau saya itu bro diskusi tepat. Apa itu? Jadi apa yang kamu tunjukkan itu? Nah, jadi artinya apa? Wahai Bulus, yang kau tunjukkan itu apa, Bulus? Kan kalau kau ngomong kami diam. Nanti kalau nggak ada ilmu lintar itu. Enggak, yang kamu tunjukkan tadi rekaman itu apa? Mulai murid-muridnya. Beginilah. Sabar. Saya tanya dulu Suma. Apakah kamu pernah berkata bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'anmu? Tidak. Ya, saya katakan tadi kan dalil lengkap. Enggak. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Siapa yang berkata kul di situ? Allah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah. Yang haleluya mau adalah Allah unyu-unyu turun ke bumi, lahir di kandang binatang, lalu kemudian berkata. Itu yang dia mau. Lalu apa yang dia mau? Coba. Nah, Allah SWT berfirman. Dia maunya kayak mana? Ya, jadi saya ada. Itu sudah nyata kan? Dikatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad. Ini siapa yang berkata? Allah. Nah, jangan kita bermain standar ganda. Kamu mengatakan bahwa astaga. Yang saya tanya, adakah Allah SWT berfirman di Al-Quran? Dan tidak ada, ya sudah clear. Tapi jangan kamu balik lagi standar ganda. Gimana? Haleluya. Gini. Perasaan bahasa Indonesia Bang Juma itu jelas kok. Iya, Allah tidak pernah berfirman di Al-Quran, kan sudah jelas. Di mana itu saya katakan Allah nggak pernah berfirman dalam Al-Quran? Yang ada Allah tidak pernah nusul di atas muka bumi lalu kemudian berkata kepada manusia. Tapi Al-Quran itu 30%, 100% adalah firman Allah. Ada bro, ini rekamanmu dengar. Itu nggak ada. Nah, itu kamu loh. Jadi coba. Nah gitu loh. Coba direkam. Apa yang kamu tunjukkan? Yang kau tanya itu, adakah Allah berfirman langsung kepada Muhammad? Saya katakan tidak ada. Allah itu nusul ke muka bumi berkata kepada Muhammad. Firman dan kau bilang tidak ada. Atau ada umat Islam yang mengatakan Allah pernah nusul ke muka bumi, lalu kemudian unyu-unyu dia datang kepada Rasul Muhammad SAW? Nggak ada. Inilah Juma itu suaramu. Kau mengatakan memang tidak ada Allah SWT berfirman, hanya melalui Jibril. Clear di situ, nggak usah standar ganda lah. Malu sama muridmu gitu loh. Oke? Lah, kamu ini lucu. Salahnya di mana? Al-Quran itu 100% adalah firman Allah. Tapi Allah tidak pernah nusul ke muka bumi seperti Yesus. Sekarang begini. Oke, paham? Sedangkan nusul Yesus tidak pernah berfirman kepada Lukas, kepada Paulus. Gimana Thomas? Mas capek-capek udah ke bumi, ternyata nggak pernah berfirman kepada Lukas, Markus, Yohanes, Matius, dan juga Paulus. Cuma dengar ya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan yang lain yang lebih berbobot. Silakan. Ya, cuma ayat Al-Quran SWT berfirman nyatanya melalui Jibril. Oke, kita sepakat di situ. Sekarang jangan kamu merubah pernyataan. Tidak ada. Oke, dan sekarang begini. Kalaulah kita merujuk di dalam Al-Quran. Pertanyaanmu itu lucu. Dulu. Tidak ada Allah berfirman di dalam Al-Quran. Dengar, bedakan tidak ada Allah berfirman dalam Al-Quran dengan tidak ada Allah nusul ke bumi berkata kepada Rasul Muhammad SAW. Itu Anda harus bedakan. Suma. Nabi Muhammad kan itu Nabi. Kalau Nabi itu artinya Allah berfirman kepada Nabi. Nah,
Buktinya betul. tidak ada Allah berfirman kepada Muhammad. Benar nggak? Nah, sekarang coba lihat di dalam bilangan 12 pasal 3. Kenapa kamu mau pakai kaitan dengan ayat kami? Kami naik lagi bahas kitab kamu. Kok ayat kamu pula? Kamu itu Kristen. Itu bilangan ulangan itu bukan kitabmu. Ada aja. Kamu jangan framing. Kitabnya agama lain diklaim. Aneh kau ini. Kalau si Juma udah kepotok gitu, orang ngomong nggak dikasihnya, dia aja ngerocos, nggak malu sama murid. Gantian Apa dong. ini di mut-mut? Sabar dulu. Benerin. Sekarang kami nanya dulu. Bang Handi, nanti giliran aku dikasih tahu Bang ya. Di mana Allah Iya. berfirman kepada Muhammad? Ada enggak? Lah itu semuanya Iya. berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Enggak ada. Tunjuk. Loh, kok nggak ada pula? Kok nggak ada pula? Ya, Tunjukkan. Lah itu dalilnya kan sudah ada. Saya sudah bacakan dari dalilnya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Lalu dikatakan liyuzabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. itu yang berkata Bukan saya yang licik ya. Ini ada yang bilang saya licik di chatting, bukan saya yang licik, tapi guru kamu yang licik pakai bahasa Arab yang kami tanya dia jawab bahasa Arab. Siapa yang licik? Loh kok saya licik? Kamu kan tanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bukan terjemah. Kamu tanya terjemah atau tanya Al-Quran? tunjukkan Saya aja. nanya. Cuma jangan kejam-kejam saya aja. Loh kok kejang pula? Kalian itu tidak cukup otak untuk memahami penjabaran saya. Sumber Al-Quran itu Allah. Cara penyampaian pewahyuan itu bermacam-macam. Ada Allah menyampaikan langsung, ada melalui perantara malaikat, ada melalui mimpi dan Di mana seterusnya. Allah menyampaikan langsung? Kepada Rasulullah Muhammad SAW itu melalui perantaraan Jibril. Oh, berarti bukan Allah berfirman. Itu artinya Jibril berfirman. Waduh, lucu kamu ini. Sekarang begini, saya kirim surat samamu. Dengar, saya kirim surat samamu kepada yang terhormat Halilintar yang tidak cukup satu, dibawa oleh Bang Ian. Sekarang Bang Ian antar surat itu ke kamu, yang berkata di surat itu siapa? Bang Ian atau saya? Simple. Ini Ayo jawab. Allah. Nah, Jawab yang menulis surat, yang berkata di dalam surat itu Bang Ian atau saya? Jawab. istighfar dulu biar kau santai. Jangan kejang-kejang. Istighfar dulu. Terguncang mereka ini terguncang. Otakmu nggak cukup satu, kawan. Gimana susah kau menerima pembahasan saya? Pertanyaan Bang Juma itu mudah kok barusan. Kenapa jawabnya muter-muter kamu? Haleluya sama Pak Ginting. Ya Pak Billy. Sekarang saya tanya tentang Lukas. Yesus pernah berkata langsung ke Lukas. Sebenarnya Percuma aja itu sama orang simpel tidak aja. Kebanyakan bicara. Dia mengaku aja nggak ada. Percuma aja ngasih yang benar, udah tertutup hati Sekarang mereka. Bang Ginting maunya apa? Silakan dulu. Bang Ginting maunya apa, Bang Ginting? Bang siapa sih? Cuma, jadi kami kan ayatnya, ya toh, simple kok. Kita nggak perlu berargumen seperti orang nggak berpendidikan. Saya tanya, adakah Allah SWT berfirman, ya, dia langsung berkata kepada Muhammad, begitu loh. Silakan. Kalau ada tunjukkan ayatnya. Yang nggak pakai filter, malaikat. Langsung nggak difilter pakai malaikat. Kan tadi Bang Juma udah menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Begini saya pelan-pelan. Kami diam dulu, saya jawab diam. Diam, congormu ditutup. Biar kamu paham bahasa Indonesia ya. Diam. Itu jangan diam-diamkan orang lah. Diam dulu. Iya, terus. Diam ya. Oke, tunjukkan ayat. Proses pewahyuan Al-Quran sudah diterangkan tadi oleh Bang Juma. Bukan ayatnya. Halo, kita ini orang-orang berpendidikan loh. Kita tuh nggak perlu asumsi. Adabmu tuh dijaga dulu ya. Aduh, adabmu dijaga diskusi. Kami Saya aja ini diam. mau ngomong loh. Ada astaga. Memang kami bilang apa sih kalian aja yang kalau suka bicara aja kepada Bisa nggak kita saya lebih bicara dulu sadis. baru Anda diam? Bisa nggak? Oke, dengar Gantian. bicara. Bisa nggak gantian? Kalau enggak, Oke, Anda dulu puaskan bicara. Bicara aja, kami diam. Ya. Iya. Boleh diam? Langsung. Bisa diam? Oke. Silakan. Bisa diam? Sudah dibicara aja. Oke, baik. Bang Juma tadi udah menerangkan bahwa proses pewahyuan Al-Quran itu pakai bahasa Indonesia loh tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, terus kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu proses pewahyuan Al-Quran.
Jelas itu. Ayatnya tadi udah dibacakan 2 ayat proses pewahyuan Al-Quran Oke, itu. jelas Andi. Dan kami Jelas, kan? katakan, iya, dan Jelas. kami sudah rangkumkan bahwa Allah tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad. Kenapa kalian sangkal juga? Siapa bilang nggak pernah? Tapi kau bilang, nah tadi, kau itu jangan standar ganda lah. Bikin malu aja kamu itu. Ini kan tadi dengerin dulu. Tadi dengerin dulu, gantian bicara. Tadi Billy mengatakan Allah Subhanahu wa taala nggak pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya jawab pernah. Wah, kapan? Oh iya, kapan? Makanya dengerin orang berbicara. Oke. Oke. Pasang kuping supaya tidak diulang-ulang lagi. Bahasa Indonesia yang benar nih. Ya, aku tulis. Tulis. Baik. Waktu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengadakan Mi'raj gitu ya, sampai ke langit ke-7 itu berbicara langsung menerima perintah sholat. Oke, jelas? Apa tidak berbicara langsung di sana? Jadi itu bukan Jibril yang berbicara sama dia. Ini kan mau dijawab. Kata Billy nggak pernah. Saya jawab pernah. Nah, ayatnya mana ayatnya? Kamu aja dari awal kalian sudah langsung mengikat bahwa Dengerin dulu, ini bantah dulu bahwa memang nggak pernah bawa data kalau nggak pernah. Sudah mengatakan perantara melalui Jibril. Kok sekarang kalian sangkal sendiri ajaran kalian? Jangan standar ganda, gitu loh. Jadi yang betul mana? Melalui perantara kah? Atau memang adakah Allah langsung berkata, berfirman? Dia itu aja. Tadi Sumariki pakai surat saya disampaikan kepada Lintar, terus Lintar sampaikan kepada apa, itu bukan surat saya. Oke, gini itu saya Orang katakan. jawab susah banget ya bahasa Bang Handi, Indonesia. Bang Handi, bentar Bang Handi. Ya, silakan, Bang Saya Jawa. katakan sahabat kita ini tidak cukup satu. Kenapa saya katakan tidak cukup satu? Yang ditanyakan tentang Al-Quran, adakah Allah berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran? Saya katakan nggak ada. Itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi sekiranya mereka bertanya begini, pernahkah Rasulullah Muhammad SAW itu bercakap langsung dengan Allah? Pernah. Tapi tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Di mana dituliskan? Di dalam tahiyat, di dalam hadits. Allah berkata, ya, pada saat percakapan kepada Rasul Muhammad SAW, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban beliau? Apa jawaban Rasul Muhammad SAW? Ya, itu yang kami gambarkan di dalam tahiyat. Dengerin dulu orang dijawab pertanyaanmu ini. Ya. Bukan hadisnya, jangan bicara tanpa dalil. Itu yang perlu Anda. Oh, Anda ngerti hadits rupanya ya? Oh, tahu. Anda pernah belajar? Kita mau lihat dulu. Ada tulisan sohi. Anda pernah belajar hadits? Enggak, mau lihat ada sohinya atau enggak? Ada sohinya. Sohinya. Di Al-Quran tidak ada langsung Allah berfirman, tetapi tapi kalau bercakap-cakap langsung ada. Rasulullah Muhammad SAW itu ada bercakap langsung dengan Allah. Berarti hadis ini yang makanya di dalam tahiyat kami, di dalam sholat kami itu ucapan dan percakapan Allah dengan Rasulullah itu kami ucapkan kembali setiap kami sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan seterusnya. Ini bacaan kami adalah percakapan Allah dengan Rasulullah pada saat Allah memanggil Rasulullah untuk menghadap ke beliau, ke Allah. Saya buka rahasia kamu ya. Kamu. Silakan buka. Jadi begini. Silakan. Buka gokil-gokilnya Billy. Oke. Saya buka rahasianya ya, Suma. Al-Quran itu adalah perkataan Jibril kepada Muhammad lalu ditulis, ya kan? Nah, ditulis. Dihafalkan. Iya, dihafalkan. Iya. Dihafalkan. Ya kan, jadi perkataan semua itu adalah perkataan Jibril. Benar kan? Pertanyaannya mana Allahnya? Perkataan Allah melalui malaikat Jibril. Melaluinya mana? Kok nggak dipotong situ? Wahira jangan pura-pura. Sebentar, haleluya, gampang itu. Jangan. Jadi begini, kubuka kamu rahasia. Semua isi Al-Quran itu adalah penyampaian daripada Jibril, benar kan? Iya, bukan tulisan Lukas, betul. Oke. Dan kamu tahu nggak, pernah satu ketika Muhammad itu sesak dada karena diturunkan kitab sama dia.
Nah, dia Betul, pikir, betul. kenapa saya diturunkan kitab padahal firman yang disampaikan sudah melalui Jibril. Nah, sekarang kitabnya itu isi apa? Itu yang membuat Muhammad sesak napas, sesak dada. Kamu tahu nggak itu? Ada ayatnya. Tahu nggak kamu? Ada ayatnya. Di mana sesak Iya, napas iya, itu? iya, Di mana? Di mana ada sesak napas? Sesak dada Di dia. mana ada sesak dada di mana? Di mana? Iya, Coba iya, bawa iya, buktinya. iya. Sesak dada di mana? Oke. Kita lihat ayatnya ya. Ya, di mana Iya. sesak dada? Bukan ayatnya. Itu proses pada saat wahyuan pertama itu. Coba. Ya, Ikro. Ya, enggak apa-apa. Ikro bismillah apa? Mana sesak dadanya? Nanti ku baca ya. Ku baca. Ya. Kitabun unsila laika farlayakum fi saudarika haraju Apa itu? minhu. Apa Baca itu? Al-Quran lah. Apa itu kamu bilang? Gak Ya ngerti sudah saya. Ya sudah kalau kalian enggak, kita langsung bahasa Indonesianya aja kalau kalian Bahasanya nggak kamu suka. bahasa Latinnya kan, baca kitabun unzila ilaika gitu kan? Iya Itu kan? Coba iya. bacain lagi, bacain lagi. Sudah kalau kalian protes kita langsung ke Bacain bahasa lagi, Indonesia bacain aja. lagi. Udah, kita ke bahasa Ngaji. Indonesia aja. Ya kita ke bahasa Indonesia aja langsung. Kalian mau nyalain saya lagi. Ngaji. Ulang Inilah ngaji, kita- silakan. Mau ngaji Ya. aku di sini. Ku ngaji. Iya, silakan. Ya udah, bahasa Indonesia aja, udah, Pak. Ilaika falayaku. Ya, itu kan namanya apa sih? Itu kan bacaannya Ya harus udah, langsung. menyanyi. Aku Coba. menyanyi lah. Ya. Coba baca terjemahannya. Terus poinnya apa? Oke. Maka ini kan bahasa Indonesia begini kan. Inilah kitab Ya. yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka Ya. janganlah engkau sesak dada. Oke, Karenanya janganlah akan engkau sesak memberi dada. peringatan Apakah sesak dengan dada? Kitab itu sudah menjadi pelajaran bagi sesak dada lah beliau. Diturunkan Janganlah saya engkau. jelaskan. isinya. Woi, janganlah engkau sesak dada. Apakah sesak dada? Janganlah engkau dada. Iya kan Allah kan tahu dia sudah tahu ini pasti si Muhammad ini jelaskan. akan sesak dada ini. Makanya dia peringatkan lebih dulu. Waduh, saya turunkan Iya, iya, kitab iya, ini. Ketawain ayat. Kitab ini diturunkan. Ayat Ya. Al-Qurannya tahu Islam tapi kau ketawain ayat Al-Quran. Ya, Astaga. janganlah engkau sesak dada. Apakah sesak dada? Ya. Loh, janganlah engkau. Saya jelaskan boleh? Iya, Pak Juma. Jadi Ya. kamu bilang Allah itu ngawur, nggak sesak dada dia bilang dada. Nggak, Kamu nggak. pikir Allah itu adalah manusia yang Sabar, bicara ngawur. sabar. Itu sudah jelas dia sesak dada. Aku bela Allah kamu loh. Yes. Oke, jadi gini, ini orang ini perlu dijelaskan kata per kata berdasarkan data ini. Kitab itu unzila, diturunkan ilaika kepadamu, fala maka janganlah yakun ada fi dalam sadrika, jadi merujuk kepada dada Rasulullah. Harajun ya, harajun itu artinya kesempitan, minhu daripadanya. Jadi gini, ketika diterangkan di ayat ini bahwa dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, Al-Quran ini diwahyukan kepadamu, maka janganlah engkau sesak dada ya, atau janganlah kamu merasa terhimpit, atau janganlah kau merasa itu kesempitan di dalam menerima Al-Quran, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Quran itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Saya ngambil dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Allah menerangkan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya Al-Qur'an ini, kata Allah, ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Qur'an ini diwahyukan kepada sebuah gunung, maka pasti kamu akan melihat gunung itu maksudnya tunduk terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Ini adalah perumpamaan kepada manusia agar mereka berpikir. Kenapa seperti itu adanya? Kenapa ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Al-Quran maka gunung itu akan hancur lebur? Karena beratnya daripada amanah yang ada di dalam Al-Quran itu. Contoh, ini analogi. Ketika Anda diperintahkan ke Papua seorang diri kemudian untuk meluruskan orang-orang yang menginginkan merdeka berpisah dari Indonesia, pasti Anda akan merasa berat. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW hadir di tengah-tengah orang jahiliyah yang gemar kemaksiatan, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menegakkan aturan kepada mereka melalui Quran. Al-Quran harus ditegakkan, isinya berupa larangan dan perintah. Itulah yang membuat Rasulullah merasa berat.
perintahnya sangat berat untuk ditegakkan. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Al-Quran itu bisa sampai hari ini dan diimani oleh manusia. Itu yang dimaksud ayat itu. Tahap kedua itu. Yang pertama ini dia sesak nafas. Itu kamu baca dulu ayatnya. Apa aku baca lagi? Kitabun unsila faikafala. Ya artinya kitab yang diturunkan kepadamu. Kitab yang diturunkan kepadamu. Sedangkan Muhammad sudah tahu bahwa isi daripada Al-Quran itu penyampaian daripada Jibril. Nah sekarang diturunkan kitab. Kitab isinya itu isi kitab itu apa? Ini yang membuat Muhammad sesak dada. Mau marah nggak bisa, nggak marah juga dia sakit hati. Yang dimaksud daripada kitab itu, sahabatku, merujuk kepada Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran yang dimaksud di situ, Al-Quran sebagai penyempurna dari semua komponen syariat dan hukum-hukum yang diberitakan oleh penolong lain kepada seluruh manusia sebagai jalan keselamatan dan hidup. Siapa yang ikut kepada aturan mainnya Allah melalui Quran, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Makanya, bukan Quran yang diturunkan, semua kitab. Yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Karena yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan Taurat, bukan Injil, bukan Mazmur, bukan Veda, tetapi Al-Quran. Yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Suma, kamu berarti nggak mengerti bahasa ya. Kalau buku bahasa Arab itu kitab, bahasa Inggris itu box. Nah, yang diturunkan di sini kitab, kata benda. Al-Quran itu bukan benda. Al-Quran itu bukan benda. Nah, berarti Quran sudah diturunkan, sedangkan firman itu melalui Jibril. Nah, kalau begitu, apa isi dari kitab ini? Misteri namanya ini, misteri. Itu ada ayatnya. Kok misteri pula? Kitabun. Kitabun unzila ilaika. Kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, itu Rasulullah. Apa yang diturunkan kepada kitab itu? Isi kitab itu apa? Isi daripada kitab itu diantaranya la taqrabuz zina, jangan kau berzina, jangan kau merampok, jangan kau mencuri, jangan kau membunuh, jangan kau mengundi nasib dan seterusnya. Itu yang ingin ditegakkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu isinya, pakai aja kitab yang terdahulu. Kalau 10 ke Musa sudah selesai. Bagiannya pada melebar. Kok larinya ke Saya berpilih. Kamu simpulkan, ini melebar. Kamu simpulkan sesuai keahlian kamu seperti ini. Silakan disimpulkan. Silakan. Jadi begini, di ayat ini jelas dikatakan inilah kitab. Kitab itu kata benda. Berarti ada satu kitab yang turun gedebuk dari langit. Nah, isinya apa? Sedangkan semua firman yang ada di dalam kitab Al-Quran sekarang itu disampaikan oleh Jibril. Nah, ketika dikasih kitab ini, kan entah ada isi atau tidak, kitab ini yang membuat sesak dada. Kamu baca aja ayatnya ini. Oke, baik. Kalau menurut Anda di kitab itu ada yang salah nggak? Bagaimana Anda mengatakan ada yang salah atau tidak ada salah? Isinya ini masih misterius, masih tanda tanya. Curiga saya ini isinya apa? Baik, kalau misterius. Yang mana yang misterius? Yang mana yang misterius? Silakan. Sekarang apa dijelaskan isi kitab itu apa? Ada dijelaskan? Enggak kan? Ya. Enggak ada kan? Sedangkan wahyu itu disampaikan ke apa? Melalui Jibril. Jadi Anda mengatakan Al-Quran ini salah, misterius gitu? Artinya kitab yang kedebuk ini, kitabun ini nggak bilang Al-Quran ya, kitab yang diturunkan ya. Apa? Jadi kitab yang diturunkan ini nggak ada bilang Al-Quran loh. Cuma dikatakan kitab yang diturunkan. Iya. Nah, saya tanya sama Anda, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Nah, itu dia masih misterius. Kok masih misterius? Biarin aja Pak Nyuma, misterius. Itu yang saya jadi kitabun di situ bisa berupa ketetapan, bisa berupa hukum-hukum yang kemudian tersurat dalam sebuah buku. Itu yang dimaksud dengan kitabun. Oke. Nah, huruf K di situ, ilaika kepadamu, itu merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kitab apa yang datang kepada Rasulullah? Ya Al-Quran. Ketetapan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran? Ya itu dia, syariat, hukum fikih, hukum muamalah dan seterusnya. Suma, kamu lihat ini ya, Suma. Al-Quran itu apa, Suma? Kamu lihat ya. Kamu baca ini, isi daripada Al-Quran itu apa? Surat-surat, tartar, iklan ya, tartar.
Ya, isi daripada Al-Quran itu, ini semua ini penyampaian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ini adalah apa? Penyampaian Jibril kepada Muhammad yang Nah, itulah dihafalkan. isi ketetapan itu. Kitabun itu ketetapan. Oh, berarti double ya, ada double ya. Ada yang sudah jadi dan ada yang pernah jadi. Terus kitab itu di mana? Al-Quran itu ketetapan. Ketetapan hukum-hukum. Di dalamnya ada larangan, ada perintah. Itu yang dimaksud kitabun. Makanya Al-Quran itu disebut dengan nama Alkitab. Tunggu. Makanya tidak cocok di luar Al-Quran disebut Alkitab. Kitabmu itu bukan Alkitab. Makanya aku bilang. Karena kitabmu bukan ketetapan. Jadi begini, haleluya. Kamu lihat. Lo kok ngomong ini, kamu simpulkan dulu aja, simpulkan Billy. Yang disampaikan oleh Jibril itu kepada Muhammad yang dihafalkan, jadilah Al-Quran itu dengan surat-surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Benar kan? Nah, sekarang yang jadi masalah, ini kitab yang diturunkan, apa isinya yang membuat itu ada 30 juz isinya itu. Ada 30 juz isinya. Ini isinya 30 juz ini, Iya. ini isinya ini adalah hasil daripada penyampaian si Jibril yang Iya, tidak terus? ada Allah kan tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad. Iya, tapi terus apa Jibril. masalahnya? Iya Jadi kan? begini artinya Billy Biar dulu begini. saya sama Billy dulu. Terus apa masalahnya Billy? Nah, jadi di sini kan ini hasil daripada perkataan Jibril. Ya iya, Nah, kenapa sekarang hasil ini masalahnya apa? yang kitab itu diturunkan, yang diturunkan itu isinya apa? Ya isinya Masih 30 juz itu misterius. tadi udah diterangkan. Aduh. Loh, Nah, apa masalahnya? ini kan langsung diturunkan. Lu diam dulu, haleluya, saya sama Billy dulu. Billy, apa masalahnya 30 juz ini? Masalahnya apa? Bang Billy, saya boleh nanya? Bentar dulu. Saya Billy dulu. Belum kelar, bro. Sebentar, biar Billy kelar ini. Ya. Gue pengen tes keilmuan dia berdiskusi. Terus masalahnya apa 30 juz ini menurut Anda, Bill? Gimana Alkitabnya Billy? Lu diam dulu, yang lain saya sama Billy. Nah, sekarang yang bikin 30 juz ini yang bilang bermasalah siapa? Kamu Kalau nggak bermasalah ngerti berarti juga. kan Anda dari tadi bantah-bantahan, kenapa? Yang di kitab yang diturunkan itu loh mana? Gak paham ini si Handi ini. Yang yang diturunkan sekarang yang 30 juz itu. Aduh. Itu kan Al-Quran. Bang Ya Billy, cuma saya, Al-Quran yang diturunkan. Pohon. Bang Billy, saya menambahkan bisa nggak? Ini gimana sih Pertanyaannya, saya dipertanyakan balik Si lagi, Billy Bang Andi. Azrin Kalau Tari ini itu. Matius, Markus, Aduh, Lukas, kasihan. Yohanes apa ini? Firman bukan? Ini dulu, jangan lari. Ini firman bukan? Ada firman ada enggak? Biarin dulu, ini dulu, biarin dulu. Nah, Ini dulu. masalahnya apa, Bil? Di dalam Matius ada firman, ada juga bukan. Ya sekarang Bil, biar dulu, jangan nyebrang dulu, biar dia puas bertanya. Billy, kenapa? Masalahnya apa Anda ini? Biar jelas. Apa isi Alkitab itu kok kamu balik tanya udah Isi Alkitab tadi kan udah. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu. Nah, kitab ini diturunkan ke dari langit. Apa isinya? Ini misteri, Andi. Oke, isinya itu 30 juz itu isinya. Yang 30 juz itu adalah penyampaian malaikat Jibril yang Iya, diturunkan lalu ditulis. Ya malaikat Jibril memperoleh dari mana? Gimana kami tahu? Berarti Anda tadi nggak ngerti bahasa Indonesia, proses pewahyuan. Anda diem aja kalau begitu. Aduh. Apa lagi? Itu apa? Andi, susah Bisa sekali praktis kasih kalau mengerti bicara. sama kamu. Ini kok lu bicara dua orang bicara ini. Billy aja dulu, lu diam haleluya. Biar Billy dulu jelas, baru kamu lagi gitu loh. Silakan Billy, apa? Kitab yang diturunkan kepadamu isinya apa? Sedangkan 30 juz itu adalah hasil penyampaian Jibril kepada Muhammad yang dihafalkan kemudian ditulis. Ya kan? Terus, ya. Nah, itu isinya. Ya itulah isinya yang kamu maksud. Sekarang kitab yang diturunkan itu kadebuk yang dikatakan di ayat ini. Ini Apa menjelaskan. isinya? Kalian diam dulu. Kamu nggak lihat sampai sesak dada. Coba sekarang Oke, kamu baik. saya tar dulu. Bagaimana kalau kamu Begitu ribetnya ya orang ini. kukasih kado, ternyata kamu buka kosong, pasti kamu sesak dada. Oke, saya jawab. Ya, Iya, saya iya, kirim iya, kamu iya, itu iya. paket dalam bentuk kado. Enggak, sekarang Besar. ini kamu ini Besar. maunya apa sih ini? Kamu dari tadi dijelaskan nggak ngerti loh. Setelah kamu buka, kamu Oh, mau kado, nggak marah, usah ke cuma kado, langsung ini, pemberian. langsung apa ini Isinya kedebuk? kosong, sesak Apa? dada kamu. Ya langsung aja. Lu pikir Nah, Al-Quran turun secara kedebuk? Nah, ini apa ini ayatnya? Lu pikir Ayatnya- Al-Quran diturunkan secara kedebuk, secara berangsur-angsur? Nah, itu menganggapnya gitu, Bang Andi. Pak Yan. Kan ayat Al-Quranmu bro yang menceritakan bukan kami. Gimana sih?
Sekarang siapa yang mau bicara Kristen nih? Silakan, haleluya, sama Billy dulu yang ngomong. Haleluya, Haleluya aku dulu sudah ngomong. capek. Haleluya, dijelasin dulu. Haleluya, dijelasin. Haleluya. Bang Billy, saya melanjutkan. Bisa. Kamu mengatakan Ini, bahwa itu siapa? Maksud Bang Billy itu begini. Antara kitab dengan perkataan kan beda. Kitab itu kan sebuah buku. Jadi maksud yang ditanya Bang Billy itu buku yang sudah diturunkan itu mana? Sedangkan ayat-ayat yang diterima Nabi Muhammad yang disampaikan itu kan bukan kitab namanya. Atau gimana penjelasannya, Bang? Iya, pas. Bang Handi. Ya, silakan Pak Juma. Ya, Jawab. jadi begini anak-anakku, murid-muridku gini. Al-Qur'an itu punya 55 kurang lebih nama. Bisa disebut Alkitab, bisa disebut kitab, atau bisa disebut Kitabullah. Bisa Al-Furqan, bisa Az-Zikir, bisa juga Mau'idu, bisa juga Asy-Syifa dan seterusnya. Ketika kemudian data yang kalian ambil itu menyebutkan kitab, itu merujuk kepada Quran. Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nama Al-Quran itu adalah kitab atau Alkitab. Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Al-Quran itu disebut dengan Furqan. Jadi banyak. Inna nahnu nazzal zikr wa inna lahu lahafizun. Al-Quran disebut dengan Az-Zikir dan seterusnya. Nama Al-Quran itu banyak. Jadi kamu jangan kemudian terobsesi kitab. Oh, kitab yang dimaksud ini adalah kitabnya Lukas. Enggak. Jadi ketika diterangkan seperti itu, nih saya urai dari awal. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Kul nazzalahu ruhul qudus. Siapa yang mewahyukan di sini dan apa yang diwahyukan? Ini adalah nazzala yang diturunkan apa? Al-Quran. Tapi tidak disebut di situ Quran. Dikatakan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jelas. Yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW itu disebut Al-Quran. Meski di dalamnya disebut dengan sebutan ruh atau disebut sesuatu yang dinuzulkan dari Allah. Jadi bisa dikatakan wahyu, bisa dikatakan Furqan, bisa disebut kitab, bisa disebut Asy-Syifa dan seterusnya. Nama lain Quran itu banyak. Jadi bukan cuma Al-Quran. Bisa disebut Al-Hukmu, Al-Hikmah, Al-Huda, At-Tansir, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Bushra dan seterusnya. Jadi memang materi ini materi yang harus Anda dalami kalau Anda ingin bertanya. Bisa disebut An-Nur, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanan min rabbikum wa anzalna ilaikum nurun. Pertanyaannya singkat saja. Kitab dan wahyu itu sama nggak artinya? Kitab itu adalah wahyu. Oh, berarti wahyu kitab ya? Oh, ya sudah. Nanti ya, kalau kitab yang ditunjuk itu adalah Al-Quran, itu adalah kitab. Enggak, makanya Alkitab itu hanya penamaan kepada Quran. Tidak boleh pakai ke buku-buku karangan lain, tidak boleh. Ke buku karangan nggak bisa. Ada Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran ada 55 berapa tadi? 55 nama ya? Kurang lebih 55 nama lain daripada Al-Quran. Dan baru saat ini saya tahu bahwa kitab sama dengan artinya wahyu. Oke, lanjut Bang, pertanyaan berikutnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu Jadi kalau yang dimaksud kitab itu adalah Al-Quran, maka pasti wahyu, bukan dongeng. Oke? Saya lanjutkan pertanyaan Bang. Silakan. Jangan dipelintir lagi. Kitab artinya buku. Oh, ternyata buku itu wahyu. Gitu. Allah untuk menyampaikan perintahnya kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Gimana? Bahasa apakah yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan perintah-perintah dan larangannya kepada Nabi Muhammad melalui Jibril? Ya kan sudah dijelaskan. Bahasa apa? Bahasa kaumnya. Silakan Bang. Bahasa yang digunakan, ya. Gimana? Bahasa kaumnya bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa apa? Kok Abang berpikir mau menjawab bahasa Arab? Berarti bahasa Arab. Anda tuli ya? Anda tuli ya? Iya. Kan saya katakan bahasa Arab. Terus kenapa Anda tanya bahasa apa? Saya tanya bahasa Arab, Anda tanya bahasa apa? Saya tanya bahasa Arab, Anda tanya lagi bahasa apa? Iya, ini mau Anda saya tuli jelaskan. ternyata ya. Berarti Tuhan dan manusia sama-sama mengerti bahasa Arab, betul? Kan ini Al-Quran diterangkan. Iya. Oke, diterangkan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kamu memahami. Iya. Oke. Terus
Artinya Allah dan manusia sama-sama punya kesamaan mengerti bahasa Arab, betul? Kok manusia? Emang kamu ngerti bahasa Arab? Oh, kan bukan saya bilang, Bang, berarti. Mau ngomong apa? Emang Anda mengerti bahasa Arab? Bilang, dengarlah, ya kan? Abang seperti ketakutan saya jelaskan. Oh enggak dong, masa ikan diajarin sama kucing berenang, ikannya takut? Enggak dong. Saya ikannya Bang, abang kucingnya. Oh kalau gitu coba Anda bacakan surah Al-Fatihah dengan makhraj huruf, bisa enggak? Masa Juma bilang saya enggak bisa kan? Berarti Anda kucingnya, saya ikannya, gitu loh. Oke. Saya kucing, abang ikan. Oke, nanti saya nah. Jadi di mana kita pikir? Artinya melalui penjelasan abang ya, dengar loh. Melalui penjelasan abang mengatakan bahwa Allah dan orang Arab punya kesamaan. Allah orang Arab? Loh, Nabi Muhammad kan orang Arab. Oh, kalau Rasulullah iya orang Arab. Terus? Nah, Rasulullah manusia nggak? Kan manusia kan? Manusia ya. Oke ya. Saya jelaskan. Tapi bukan seluruh manusia loh ya. Penjelasan abang, dengarlah. Abang asal aku mau ngomong terus dipotong-potong. Ya saya arahkan kucing lah supaya dia bisa berenang gitu loh. Abang ketakutan arahan saya. Jadi nggak ada yang takut. Lanjut udah. Gini ya, saya bilang ya. Berarti melalui penjelasan abang mengatakan bahwa ternyata Nabi Muhammad yang adalah manusia punya kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama ngerti bahasa Arab. Oke, setuju? Itu terus ya udah selesai. Terus bahasa jebakanmu apa yang lebih hebat dari ini? Ada nggak? Ada. Cuman saya teringat bahwa katanya tidak ada pun yang bisa menyamai Allah dalam segala hal. Bang Yan, yang lain diam dulu ya, nggak usah saya aja di sini dari tadi dia. Udah selesai. Lanjut Baik. Bang Yan, coba dibuka surat dulu. Premis yang dibawa oleh saudara Ginting ini bahwa Allah itu tidak bisa menyamakan, tetapi ada yang menyamakan, yaitu Nabi Muhammad yang sama-sama berbahasa Arab. Nah ini premis yang menurut saya ini perlu diluruskan Mas Zuma. Silakan, monggo. Ya baik. Al-Quran menerangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Oke? Nah, bukan berarti karena Allah mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab, lalu kemudian Anda mengatakan, oh ada kesamaan. Allah bisa bahasa Arab, Rasulullah Muhammad SAW juga bisa bahasa Arab, berarti sama. Itu poinnya jelas. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Kenapa Allah menerangkan kepada Rasulullah bahwa saya menurunkan wahyu bahasa Arab? Karena Rasulullah Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Inna nahnu nazzalna Qur'an Arabian la'allakum ta'qilun. Dari penjelasan yang agak ringan Mas Zuma ini terlalu jauh ini. Mereka nggak ngerti. Maaf ya, kamu terjemahan nggak paham. Beri analogi aja lah. Koran berbahasa Inggris, ya itu dibaca oleh orang Inggris. Bukan berarti orang Inggris itu mengerti bahasa Indonesia atau begitulah. Kasih perumpamaan begitu. Suma, sebelum kamu jelaskan itu semua saya mau tanya. Oh ini jelaskan loh itu. Penjelasannya belum selesai loh, silakan Mas Zuma. Jawab sekali aja. Ya dituntaskan karena premisnya tadi menyamakan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan manusia kan begitu. Premisnya sih penting. Diuraikan dulu Mas Zuma biar jelas untuk saudara kita yang ada di luar sana. Sebelum dijelaskan. Ini urusannya Pak Ginting ini, Billy Ginting. Jadi gini, ya Allah itu mengirim utusan-utusan. Ketika Allah mengutus utusan, Allah itu maha tahu. Utusan saya ini bisanya hanya menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Maka ketika ada sama dengan makhluknya. Faktanya dalam bahasa sama dalam arti hakikat. La laisa kamitslihi syai'un itu berbicara mengenai hakikat. Jangan ada orang mati ditampar, diludahi, diseret, kamu samakan dengan pencipta. Yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un itu hakikatnya. Hakikat pencipta itu tidak sama dengan ciptaan. Nah itu makanya saya sudah menjelaskan setiap poin pertanyaan Anda saya sudah jelaskan. Jadi kesamaan yang dimaksud di situ adalah hakikat.
Tidak sama seperti saya dengan Yesus itu sama. Itu nggak begitu. Yang namanya pencipta itu, Khalik, itu tidak sama dengan makhluk. Saya nggak bisa membayangkan ya. Tunggu sebentar dulu giliran saya. Saya nggak bisa membayangkan ya bahasa kaumnya Nabi Musa waktu itu adalah Hebrew atau Aramaik lah, Hebrew lah. Terus ya Hasem atau Yahweh menurunkan dengan berbahasa Inggris. Pusing Nabi Musa itu. Ya demikianlah gambarannya ya dari gambarannya begitu. Bro Ginting itu. Ya itu gambarannya ya. Ya itu sudah dijawab oleh Mas Juma. Perkara kamu itu percaya atau tidak urusan kamu. Silakan Saudara Billy. Ya izin dulu ya. Alangkah pusingnya nanti Nabi Musa diturunkan oleh Yahweh atau Hasem. Dengerin dulu saya dulu. Diturunkan kepada Nabi Musa. Bang Andi. Ya. Bang Andi, lebih pusing lagi umatnya Nabi Musa karena tidak tahu juga bahasa Inggris. Ya itu. Ya Mak, dikasih contoh ini. Ya dengar. Ternyata Allah dan manusia itu punya kesamaan, itu aja titik selesai. Iya itu kan ya itulah namanya orang kafir kan begitu menutup dari kebenaran. Perhatikan oleh Saudara Ginting. Walaupun kadar hanya sekian persen. Nggak apa-apa ya, memang karena kafir ya begitu. Oke. Pada kebenaran. Boleh. Kamu itu gimana sih? Coba gimana sih? Allah itu melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah maha hidup, manusia hidup. Masa kau jadikan kemudian, oh ternyata Tuhan itu sama seperti kita. Ini anak TK ini yang berbicara. Ada kesamaan kan? Bukan sama, ada kesamaan. Sekarang begini, kamu punya keahlian membuat sebuah meja. Maka meja itu akan mencerminkan dirimu. Karena kamu ahli mejamu bagus. Bandingkan dengan saya yang bukan ahli meja membuat meja. Akan kacau balau dan mencerminkan juga tentang diri saya. Karena saya bukan ahli mejanya acak-acakan. Itulah Allah menciptakan manusia dalam bentuk fi aksani takwim. Karena manusia itu dicipta dari yang sempurna, maka manusia juga mampu berkarya. Bukan berarti manusia sama dengan Tuhan. Semua boleh nggak percaya alat. Sekarang gantian, saya lagi gantian. Dari tadi Anda. Sabar dulu, saya mau tanya boleh nggak dulu saya lagi. Halo, gantian saya lagi. Gitu ya. Udah dijelaskan. Sekarang ini saya minta kepada Anda semua di sini proses datangnya perjanjian baru itu silakan diterangkan. Proses datangnya. Selesai bertanya kalian udah selesai. Saya belum selesai bertanya. Ya kita ambil kesimpulannya ya. Saya dulu ngomong. Nomor 1, ketika Kristen bertanya tunjukkan Allah berfirman, tidak ada. Oke, udah diakui Juma. Yang kedua. Sebentar. Biarkan dia. Bukan kesimpulan ini Bang. Ini harus ini saya nih. Astagfirullahaladzim. Saya cap dulu ya. Kalau kalian menyimpulkan pokok-pokok ajaran Islam ataupun yang Muslim menyimpulkan pokok-pokok ajaran Kristen, risiko di tangan kalian loh ya ini. Saya peringatkan di sini. Enggak usah mengancam-ngancam lah ya kebiasaan. Ya memang ancaman ini benar, saya mengancam ini. Kita bisa. Iya, ayo. Coba kamu simpulkan ayat-ayat di Al-Qur'an dengan kesimpulanmu sendiri. Kamu berani di sini. Buka open cam, di sini buka open cam. Jangan kau pula sok-sokan kau emosional kau. Loh, kok emosional? Ayo coba kamu buka Al-Quran dengan penghayatan. Biarkan dia. Yang bagaimana yang harus Ayo open cam kamu di sini. Oke, Fatwa. Saya buka open cam di sini nih. Satu Juma sudah jelas menyatakan tidak menyatakan apa sudah menyatakan. Satu-satu biarkan dulu dia biarkan. Biarkan dulu. Siapa ya ini? Perlu dicepret nih orang ini. Bang Andi, kalau memang kami diskusi di sini harus dilaporkan ke pihak berwajib, kami mundur diri aja. Sudah ada laporan lanjut aja, tapi berisiko. Makanya saya sudah peringatkan kan. Saya sudah peringatkan di sini. Jangan simpulkan pokok-pokok ajaran masing-masing. Yang Muslim jangan simpulkan ajarannya Kristen. Demikian ya Kristen jangan simpulkan, itu berbahaya untuk kalian. Kamu ingat kalau mau dilaporkan dong. Ingatkan kedua belah pihak. Sebentar. Saya pernah dengar nggak semua bicara menyimpulkan ayat. Sabar, tolong Pak Jul biar lain diam dulu lah. Udah. Sekarang jangan menjertak di sini, Bos. Ya udah sekarang gini aja udah stop. Gantian bicara. Silakan haleluya bicara, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Bicara aja. Silakan Tidak gantian. Al-Quran. Saya menyimpulkan pandangan dari sisi pendapat si Juma. Ya, silakan nanti Bang Juma bantah, silakan. Ada. Oke, yang kedua, dan Alkitab itu ternyata kata si Juma. Diulang dulu ya, jelek, diulang. Waduh.
Biarkan Pak Ian. Diam, Mau suruh jelek diulang mau Bang. enggak, mau jelek mau enggak urusan dia lah. Silakan. Silakan. Istighfar. Udah, oke. Terus yang ketiga, begini loh Juma. Kami kan sebenarnya mengikuti pernyataan kalian bahwa Allah SWT itu nggak boleh disetarakan, diserupakan dengan apapun. Kan itu konsep yang kalian akui. Wajar kalau dari yang bertanya, jika memang Allah SWT tidak boleh disetarakan, diserupakan dengan apapun, menjadi pertanyaan. Lalu siapakah Jibril ini hingga mampu mengambil alih fungsi setiap perkataan Allah SWT? Makanya sering saya katakan jangan standar ganda. Udah. Kalau saya begitu udah. aja. Ya udah stop. Anda diam kalau udah. Tutup congornya. Bang Juma silakan. Saya dulu sebentar. Ya silakan. Oke, yang kedua, kami menciptakan, kami itu dalam penjabaran kalian adalah Allah dengan malaikat. Berarti kesetaraan itu ada pencipta dan ciptaan. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, percaya Allah tanpa percaya Muhammad itu nggak boleh. Harus percaya dua-dua, nggak boleh percaya salah satu. Ada kesetaraan di situ. Mau bilang apa kamu? Ngeles? Ya silakan. Oke, silakan Ginting. Ginting, silakan. Buka Udah Bang, saya mic-nya. dengarkan dulu Bang. Udah. Cuman gini Bang, saya maksudnya, kita kan seperti yang Bang Handi bilang, gitu. Kita debat di sini kan harus menjaga kata-kata, gitu kan. Tidak ada ancaman, tidak ada hujatan. Kita ya membahas apa yang kita tanyakan. Kita kan udah sepakat Bang Handi kemarin kan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Tidak, di sini tidak ada ancaman, memperingatkan. Tuh. Iya Bang. Itu Boleh Kalian nggak aja yang diperingatkan? baper itu, diperingatkan dua belah pihak malah baper itu. Haleluya itu. bukan Bang, benar. Oke, udah diam dulu. Kembali ke Bang Juma, giliran Bang Juma dulu. Oh, ya udah lanjut. Kalau bagaimana kalau kita cabut? Udah kan tadi, Billy udah, kan Billy udah tadi. Haleluya udah, silakan Ginting lagi baru sebelum ke Bang Juma, silakan. Udah ya? Oke, Bang. Saya lagi Bang. Bang Ginting masih mau bicara? Ya silakan. Oke, ya udahlah kita lanjutkan diskusi ini, tapi kita apalah, kita kendalikan bahasa-bahasa kita yang jangan menimbulkan pertanyaan yang negatif. Oke Bang Andi, setuju? Setuju Bang? Oke baik, silakan Bang Juma. Silakan. Ya setuju direspon Bang Juma. Mayoritas ya Bang. Ya udah diam dulu Bang Juma lagi bro. Ya udah Bang Juma lagi kan Anda menyimpulkan tadi Bang Juma lagi. Zaman lagi ya. Ya udah, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi saya katakan, ya saya harus mengulang, ya memahami Quran itu memang tidak cukup hanya punya otak, tapi juga harus punya ilmu. Saudara Haleluya mengatakan, mengapa kemudian Jibril mengambil fungsi dan menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Karena dia yang berfirman katanya. Padahal di awal saya sudah menjelaskan bahwa Jibril itu adalah utusan. Kul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq liyudhabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Di sini Jibril adalah utusan, dia pesuruh Allah, dia diperintah oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi Jibril itu menyampaikan Al-Quran dengan izin Allah. Berarti Allah yang memberi izin kepada Jibril untuk menyampaikan. Artinya Jibril ini menerima titah, menerima perintah. Berarti dia pesuruh, berarti levelnya di bawah daripada Allah. Kedua, pertanyaan kedua, kata kami. Terkait dengan kata kami, itu bukan berarti hakikat Allah bersama dengan makhluknya itu sama. Tetapi ini penghargaan Allah kepada makhluknya yang terlibat di dalam di dalam karya Allah. Seperti misalnya kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Kenapa Allah mengatakan kata kami di situ? Karena melibatkan malaikat Jibril. Allah itu maha luar biasa dia, maha bijaksana dia. Dia tidak melupakan keikutsertaan hambanya, makhluknya ketika makhluknya ikut berpartisipasi dalam menjalankan perintahnya. Nahnu nazzalna zikr. Kami yang mewahyukan. Kenapa? Karena malaikat Jibril juga ikut di sana. Tapi, nah ini tapi, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya dia, maka dia tidak mengatakan kami. Dia pasti mengatakan ana. Contoh, innani
anallah, la ilaha illa ana. Nah, ketika berbicara mengenai hakikatnya sebagai khalik, Allah tidak mengatakan nahnu. Dia tidak pernah mengatakan kami. Cari di dalam Al-Quran terjemahan manapun itu, di ayat apapun, surah apapun, tidak pernah Allah bercerita tentang hakikatnya dengan mengatakan kami. Pasti mengatakan aku, ku, atau saya. Tidak ada kata kami. Tapi ketika mengikutkan makhluknya di dalam proses penciptaan atau pewahyuan, maka Allah mengatakan nahnu, atau na, atau ni, atau kami. Seperti itu, sahabat. Ada lagi yang lain? Udah clear ya. Jadi sekarang kita pindah topik. Aku pengen cek. Belum. Dulu Bang Deni. Clear dulu. Kalau pertanyaan kali udah. Ada udah ini udah. Katakan clear kau bertanya pada kami. Belum selesai. Jadi penjelasan Bang Juma menimbulkan pertanyaan Bang Andi. Ya udah ditanya aja lagi, silakan. Begini maksudnya, tadi kan Bang Juma bilang ketika dia menggunakan makhluknya, dia menggunakan kata kami. Tapi ketika dia hanya membicarakan hakikatnya, dia berkata aku. Benar ya? Pertanyaannya Bang, kami itu adalah perkataan untuk seorang, untuk pribadi-pribadi yang sederajat. Contohnya gini, saya tidak akan mungkin mengatakan kami kalau situ saya ada lembu serta lembu dengan saya. Kalau saya dengan lembu pasti saya akan jelaskan saya dan lembu gitu, nggak mungkin saya katakan kami. Karena apabila saya dan lembu saya katakan kami, berarti ya saya dengan lembu itu sederajat gitu loh. Kenapa di sini Tuhan yang maha tinggi sekali itu menyamakan dirinya dengan makhluknya sehingga dia mengatakan kami itu kan sederajat itu Bang. Terima kasih Bang. Ya silakan Bang Juma dijawab. Sorry. Oke, jadi gini. Jadi pertanyaan Anda ini sangat luar biasa. Nah, inilah kemudian kenapa Al-Qur'an itu dikatakan kaya, satu-satunya bahasa di atas muka bumi ini yang kaya dengan literasi, kaya dengan rasa, dan juga banyak dia memiliki kosakata. Ketika Allah menerangkan inna nahnu, satu, yang ditujukan kepada penyampaian daripada pernyataan Allah itu adalah manusia. Dua, di dalam Al-Quran tidak ada kata kami, yang adalah kata nahnu atau kata na atau ni. Ya, sorry. Jadi kemudian ketika bahasa Al-Quran dibawa ke Indonesia, untuk memahami daripada maksud Allah ini, bahasa Indonesia tidak mampu kemudian menguraikan apa kata yang bisa digunakan di waktu bersamaan jamak dan tunggal. Makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikr. Nah, tidak mungkin kemudian Allah mengatakan nahnu lantas kemudian yang terkait dengan dirinya itu setara dengan dirinya. Contoh. Saya berkata kami membuat sebuah rumah. Di situ ada buruh, di situ ada asisten saya, di situ ada driver saya, di situ ada pembantu saya terlibat. Kemudian saya nyatakan kepada seorang bupati bahwa rumah itu saya yang kerjakan, saya otaknya, saya yang perintahkan. Tidak mungkin saya uraikan kepada mereka, Pak Bupati, yang membuat rumah ini adalah saya, pembantu saya, kemudian driver saya, kemudian staf saya, di situ juga ada sekretaris saya, dan satu lagi anak saya juga terlibat, dan kemudian pembantu saya juga ada, dan di situ juga ada orang lewat yang membantu kami untuk mengangkat batu dan seterusnya. Nah, kayak begitu bahasa Quran itu. Ketika Al-Quran menerangkan inna nahnu nazzalna dzikr, itu Allah telah menerangkan poin-poin pewahyuan itu melibatkan makhluk yang lain. Itu loh. Bukan berarti saya menyetarakan diri saya dengan tukang batu, dengan sekretaris. Saya tetap saja sebagai pemilik tertinggi. Itulah Al-Quran. Harus dikaji berdasarkan dengan rasa Quran. Kata kami itu milik kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia memahami kata kami, memang paradigma berpikir kita didorong, dirangsang untuk mengatakan itu jamak. Tapi ingat, saya kasih analisa gini sederhana, analogi. Ketika seorang guru datang di dalam kelas, kemudian dia berkata begini, ini sudah sering saya ungkapkan. Anak-anakku, besok kami akan ke Bandung. Nah, lalu masuk lagi di dalam kelas di hari yang sama, guru masuk ke dalam kelas. Anak-anakku,
besok kita akan ke Bandung. Antara kata kita dan kami itu jelas perbedaannya. Kata kami itu murid-murid tidak ikut. Tapi kata kita, murid dan guru ikut. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa saja yang ikut pada saat guru mengatakan kami akan ke Bandung? Boleh guru itu sendiri. Kenapa digunakan kata kami? Untuk menghargai, untuk bahasa sopan. Dan itu juga sudah kita sadur. Terkadang orang berpidato, termasuk saya, ketika saya berbicara di depan staf saya di briefing pagi, saya selalu mengatakan, kami telah memutuskan, padahal yang memutuskan itu saya sendiri. Itulah hebatnya Quran. Ya, jadi bukan berarti Allah membawa makhluknya untuk melibatkan dia di dalam penyebutan pewahyuan, lantas kemudian makhluknya itu setara dengan dia. Tidak. Oke, penyebutan pewahyuan tidak. Udah dulu kau itu, ini ke Ginting dulu. Kita Ginting yang nanya. Ini sikit aja. Artinya begini. Bentar. Ini Ginting yang nanya kok. Gitu. Kembali ke Mas Ginting, silakan Mas Ginting. Ya, itu ya jangan nyerobot dulu. Kita selesaikan dulu dengan Ginting. Saya beri 2-3 putaran dengan Mas Juma. Silakan. Silakan Ginting, buka mic-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang 2 putaran atau 3 putaran. Bang Juma mulai mensetir makna kata kami kepada maksud dan tujuan Bang Juma sendiri. Saya tidak pernah mengatakan kami akan berangkat kepada anak istri saya ketika saya akan berangkat. Kata halus untuk mengatakan saya akan berangkat adalah ya saya akan berangkat ke sana ya. Tidak pernah katakan kami. Penggunaan kata kami tentu adalah memang boleh saja ya seseorang mengucapkan kata kami. Tetapi ini pasti melalui proses sebuah kompromi atau sebuah diskusi. Contohnya seorang pimpinan atau seorang kapolda lah, atau panglima atau apa gubernur lah. Ketika dia menyampaikan perkataan kami kepada masyarakat, pasti keputusannya itu adalah berdasarkan rapat musyawarah antara pimpinan staf. Artinya apa? Di dalam ruang sidang itu pastilah ada beberapa pribadi yang mempunyai hakikat yang sama-sama manusia gitu loh. Walaupun punya fungsi berbeda gitu kan. Karena sesungguhnya kan kesamaan itu dalam artinya kan hakikat ya, bukan kesamaan istilah dalam kualitas, bukan ya, hakikatnya. Jadi kata kami itu apabila saya rujuk kepada hakikat, seakan-akan hakikat Allah sama dengan hakikat para malaikat dan nabi gitu loh. Karena dia mengatakan kami untuk melaksanakan sebuah maksud gitu loh. Jangan abang. Baik, itu sudah cukup ya. Itulah counter dari Saudara Ginting. Silakan sekarang Mas Juma untuk diurai lebih dalam lagi. Sederhana gini loh Bang. Kalau misalnya gini, berbicara mengenai hakikat. Siapa yang menghamili wanita itu? Suaminya nggak mungkin mengatakan kami. Pasti sang suami mengatakan saya. Tapi ketika ada pertanyaan, ibu itu siapa? Suami boleh berkata, anak boleh berkata, itu adalah keluarga kami. Ini hakikat loh. Kenapa kemudian Allah mengatakan kata kami? Contoh misalnya, pertanyaan dari saudara Haleluya. Pernahkah Allah kemudian itu berbicara langsung di dalam Al-Quran kepada Rasul Muhammad SAW? Saya katakan, di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah nusul ke muka bumi berkata kepada Rasul Muhammad SAW. Berarti yang datang adalah oknum lain yang merupakan utusan. Siapa itu? Jibril. Oke? Nah, kalau dikatakan Jibril yang datang, lalu kemudian yang dinyatakan oleh Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Di situ tidak mengatakan kata nahnu, tapi kata aku, itu juga sama. Itu juga tidak salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu diwahyukan dari esensi yang satu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad SAW. Nah, kenapa Allah dengan pemurahnya, dengan bijaksananya, dengan arifnya menyatakan nahnu? Karena di situ melibatkan pesuruhnya bernama Jibril atau Ruhul Kudus. Apakah Allah kemudian bisa mengatakan aku yang berfirman? Bisa. Bisa, kenapa tidak? Karena memang asalnya daripada kalam itu adalah Allah. Allah yang memiliki sifat kalam, yang berfirman. Bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya sebagai penyampai. Begitu sederhananya. Jadi ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna zikra, kamilah yang mewahyukan, memang betul. Karena di situ melibatkan Allah sebagai sumber
Jibril sebagai perantara sampai kepada turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang salah kemudian ketika malaikat Jibril yang mengaku sebagai Allah. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Bukan Allah yang mengutus para nabi itu yang Tuhan, tapi aku. Itu salah. Tapi ketika datang malaikat Jibril mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Itu posisinya sedang menyampaikan firman. Sama ketika Bang Ian membacakan surat saya kepada Anda yang ada di Jakarta, maka di situ Bang Ian akan mengatakan, ketika saya menulis, aku berkata kepada kamu, kamu harus mengikuti instruksi saya. Bang Ian tidak mungkin membaca surat saya dengan mengatakan, Bang Zuma mengatakan kepada kamu agar kamu mengikuti instruksi Bang Zuma. Itu dia tidak membaca perkataan saya, berarti dia tidak membaca kalam Allah, tetapi dia mengucapkan persepsi dia terhadap kalam Allah. Makanya ada dikatakan innani anallah. Ketika Rasulullah juga menerangkan itu kepada orang-orang Islam, Rasulullah juga mengatakan innani anallah. Makanya Yesus juga mengatakan akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Begitu. Silakan. Oke, satu putaran lagi. Oke, putaran terakhir. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Penjelasan Abang yang begitu tegas, meskipun Abang berulang-ulang kali menyampaikannya, mungkin Abang meyakinkan kepada kami ya, nggak apa-apa. Tapi dapat saya simpulkan bahwa kata kami itu ternyata adalah merupakan Allah, malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad. Nah, itu saya kunci tadi kan, karena bilang tadi, ketika Allah melibatkan Jibril dan Nabi Muhammad, maka dia menggunakan kata kami. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Yang saya pahami kami itu adalah kata ganti orang keberapa jamak itu ya, artinya jamak. Berarti ada beberapa pribadi di dalamnya. Dan pribadi-pribadi di dalam kata kami itu adalah sederajat di dalam hakikatnya gitu. Walaupun dalam penguasaannya berbeda. Contohnya situ ada Kapolda, ada Wakapolda, ada apa gitu. Sederajat biarkan aja. Saya sedikit Bang. Selesai. Oke, kata sederajat itu saya urai ya. Ketika Allah menggunakan kata nahnu, sumber adalah Allah, perantara adalah Jibril, penerima adalah Rasul Muhammad SAW. Tidak setara. Demikian. Sekarang terima kasih Mas Zuma dan Saudara Ginting. Saya kira sesi kalian saya cukupkan di sini ya. Nanti kita akan kerucutkan lagi. Sekarang Andi Celebes dengan Bro Ginting, Bro Billy. Silakan. Ya. Yang lainnya tolong ditahan dulu biar kita atur. Enggak tumpuk-tumpuk ya. Silakan. Ya, Ginting dengan tentang kami. Andi Celebes. Ya, jadi udahlah kamu, haleluya, udahlah tadi. Saya Billy Bang, bukan Pak Ginting. Masih ada lagi? Dikit aja. Maksudnya begini loh. Ya, masih ada haleluya. Sebentar, halo. Ini haleluya nggak bisa diatur ya kamu ya? Udah kamu ini diatur. Di sini sekarang saya beri kesempatan Mas Andi Celebes dengan Mas Billy. Silakan. Bicara sedikit. Kenapa kalau saya bicara kau ketakutan? Ya kamu diam. Kamu bisa diatur nggak? Gimana mau diam? Kamu jangan kalau kamu nggak bisa diam, tak kick loh kamu hari ini. Saya kan bicara, kamu bilang tadi 3 putaran. Oke, kamu tak kick aja. Kick itu, teman-teman di kick aja itu. Silakan. Ini orang ngomong santai kok, kamu ini kok nggak bisa diatur. Ini nggak bisa diatur orang ini. Kita lembut, kalem loh. Ini ada aturannya, Bro. Iya, tadi kan kamu bilang. Iya, kamu diam. Saya diam. Sekarang saya mau. Kamu diam. Ini giliran saya sama Billy loh. Udah, tak tahu di bro. Silakan. Giliran saya diatur dengan baik kok nggak mau sih. Haleluya. Sabar aja kan nanti diberi waktu, kita sabar aja. Iya. Mas Billy. Silakan Mas Billy. Mas Billy atau Mas Ginting nih? Ngobrol nih. Loh kan giliran tadi Bang Billy, Bang. Nanti ya, Mas Billy. Mas Billy. Oke, lanjut. Oke. Bro haleluya dulu, aku mau cari bahan dulu ini. Ya udah haleluya dulu kalau gitu. Haleluya. Silakan Bang haleluya. Silakan teman-teman Kristen gitu ya. Oke. Sudah diberi pelajaran sore. Ganti saya dulu dong ngomong. Baru Anda tanggapi gitu loh. Ya. Jadi sore ini udah kita dijelaskan secara keseluruhan tentang proses pewahyuan. Terus kemudian ke kata kami kan gitu. Anda kalau nggak puas ya nggak ada masalah buat kami. Islam tidak akan berkurang apapun kalau Anda nggak mau menerima itu. Karena memang di dalam Al-Quran ada kata kafir gitu ya. Itu artinya menutup, menanam gitu ya. Sekarang giliran kami Muslim bahwa tolong terangkan gitu proses kenapa ada perjanjian baru gitu ya. Dari mana asal usul perjanjian baru ini? Apakah ini semua adalah kata-kata Yesus atau kata-kata atau perintah atau sumbernya dari Sang Pencipta? Silakan Anda diskusikan
Kami mau tahu benar ini. Apakah benar Yesus ini memberikan kata-kata kepada Paulus, memberikan kalimat kepada Yohanes di Pulau Patmos, Lukas dengan berbahasa Yunani Koine? Silakan. Ini giliran kami menjawab atau kami bertanya nih Bang Andi? Ya ini saya bertanya tadi, silakan jelaskan itu. Oh bertanya, berarti giliran kami menjawab. Ya, Iya. Sebentar dulu Pak Ginting, sebentar Pak Ginting. Tadi saya di mute. Kalau saya di mute, sekarang silakan semua, Pak ya. Ginting dijawab. Kalau orang Kristen Dan keluar supaya semua, tidak kalau melebar orang Kristen kemana-mana. di mute. Udah pindah topik. Ya. Silakan Pak Ginting. Saya tadi mau nanggapi masalah si Juma dulu, masalah kami. Udah Oke. selesai. Udah selesai tuh Bang. Ini. Aduh, Ini Kristen satu ini bandel banget sih. Oh tidak, kalau saya Iya kamu bandel, saya katakan bandel. keluar semua. Udah tadi Ginting mengatakan kamu akan diatur, tapi masih ngayat aja di sini. Saya mengacu sedikit argumen tentang Haleluya, haleluya. Ini Kristen dulu ditanyai, habis itu nanti Anda lagi yang bertanya ke saya. Sabar, sabar. Enak sama Bro Ginting itu Saya nggak masih bisa di saya sini atur. kok, saya di Ini sini. aja ini, seperti mulut comberan ini orang ini. Bang Diam lah kamu diam. Bang Andi biar kami dulu ngobrol sama Bang Haleluya dulu. Bang Haleluya. Coba gini, Ginting sama Haleluya tentukan profesinya dulu. Oke, biar kami ngomong dulu sama Bang Haleluya. Bang Haleluya, kira-kira kita siap menjawab atau bagaimana? Begini Pak Ginting. Tadi kan saya disuruh menunggu 3 putaran antara Pak Ginting dengan Juma tentang kami. Ya. Saya diam kok. Tapi ketika saya ingin berargumen 1 menit saja, kenapa mereka tidak kasih dan saya ditendang? Oke, Kak, sekarang gini. Itu loh, makanya saya bilang. dulu. Yang penting kan kita Enggak, soalnya begini loh, supaya mereka tidak kebiasaan. Kalau satu Kristen di mute atau ditendang, semua harus keluar Kristen, supaya mereka tidak terbiasa. Oke. Nanti kita begini Juma, yang mau sedikit aja yang mau saya sampaikan sama Juma ya, masalah Udah kami tadi. provokator. Ya, masalah tentang kami tadi. Ya udah Bang Andi kasih Bang Andi setengah menit. Silakan. Setengah menit aja. Kita Oke, sepakat lanjut. tentang si kami itu diperlakukan penyampaian wahyu tertentu. Tetapi kenapa ketika penciptaan bumi pun si kami ikut terlibat? Oke, kamu kan meminta dengan Mas Zuma ya. Sekarang saya tanyakan dengan Mas Zuma. Mas Zuma masih bersedia? Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Oke, Demi kalau nggak supaya apa-apa, beliau sekarang gilirannya tidak- Mas Andi tahan ya. Berarti itu saya hentikan dulu dengan Mas Andi. Oke, sekarang naik. Haleluya dengan Zulkifli M. Abbas. Silakan. Nah, selesai ini Bang, berarti kami nanti menerima jawaban ya. Iya, begitulah. Makanya itu. Oke, Kalian siap. itu bisa nggak diatur. Oke, siap Bang. Bang, jangan bilang kalian lah Bang. Ya kalian kan semua. Bang, salah Begini. satu orang udahlah, satu orang aja. Oke, lanjut. Begini siap, Juma. Bang. Ya. Saya tadi kan Juma sepakat bahwa kamu mengatakan bahwa kata kami itu jamak, diperlakukan dan bisa digunakan pada waktu-waktu tertentu. Contoh penyampaian wahyu, oke? Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, bahkan penciptaan langit dan bumi pun si kami terlibat. Ya, di surat At-Dukhan 44 ayat 38. Dan kami tidak Coba menciptakan langit. tunjukkan sahabat-sahabat. Surat Ad-Duhan 44 ayat 38. Kalau Ya. saya pakai ayat bro, nggak asumsi, gitu loh. Surat keberapa itu Bang? Bang Haleluya. Surat ke-38. Ya. Masalahnya di penciptaan bumi, kenapa pakai kami juga? Ini berarti sudah temanya berbeda ya, bukan masalah kami. Ya. Surat apa? Lintar. Ke-38 katanya. Surat Ad-Duhan 44 ayat 38. Ini ngomongnya juga agak-agak ini sih, jadi bingung. Saya bacakan aja kalau tidak. Ini, adukannya kan. Ayat. Adukan ayat 38, 44 ayat 38. Ya. Oke, sudah terbuka ini. Apa yang mau ditanyakan? Ayat 34. Ayat 38. 38 ya itu, coba kamu baca. Ini yang saya pertanyakan, masalah penciptaan langit dan bumi pun, si kami terlibat. Itu persoalannya. Kalau kamu katakan tadi si kami contoh penyampaian wahyu sama Jibril terus sama Muhammad, oke lah. Ini penciptaan loh, si kami pun ikut terlibat. Itu persoalannya. Jelaskanlah itu. Ya. Oke. Ya, jadi apa yang kemudian saudara sampaikan ini, pertanyakan ini, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Ketika
Allah kemudian mengatakan di dalam surah Dukhan di ayat 38, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tidak berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai proses penciptaan. Bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menerangkan begini. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Selesai. Ya, itulah jawaban dari Mas Zuma. Ya kalau sudah itu pernyataan kamu ya biarlah orang menilai kan masalahnya. Oke. Nah, begitu loh maksud saya itu. Pertanyaan berikutnya, Bang. Itu tadi sudah ada 2 pertanyaan ya dari pihak Kristen ya. Jadi di sini untuk bisa fair ya. Kalian siap nggak untuk ditanya? Ya, sekalian saya asar dulu, Bang. Siap, Bang, siap. Oke, Ya, saya lanjut, katakan kepada teman-teman Kristen di sini ada Ginting, ada Deluya. Nanti saya masuk lagi ya bisa tanya? asar. Ada Bang Billy ya? Ada Bang Billy juga kan? Silakan keluarkan ini. Bentar. Siapa kalian itu ditanya? Enggak, sebentar gini. Ini ada juga apa ini? Ibu dokter masih di sini nih, Bang. Nanti kita Screen ditutup. juga. Ya, siapapun itulah yang Kristen. Siapkah kalian itu ditanya? Siap. Nanti kami Saya mau koordinasi. tanya ya nanti ya. Kalau siap, sekarang Mas Andi naik bertanya apa kepada siapa ditujukan. Silakan Mas Andi. Silakan. Baik. Enggak, Nanti Bang. nanti ditutup saya ya. bertanya ya. Nanti saya Jangan bertanya ya, ditujukan, boleh ya. Bang. Saya screen tolong ditutup ya. Nanti saya bertanya boleh ya. Iya, Bang boleh. Andi. Bang Andi, jangan ditujukan. Pertanyaan aja, nanti kami koordinasi siapa yang menjawab. Iya, terserah. Oke, Baik ya terserah. dengerin baik-baik ya. Ya. Kita tahu di dalam perjanjian baru itu berbahasa Yunani Koine. Itu satu ya. Ya. Tolong Anda terangkan, apakah Yesus berbicara Yunani Koine Ya. kepada Lukas Ya. atas kelahirannya dia sebagai Tuhan? Oke. Silakan. Itu aja, Bang, pertanyaannya. Sebentar. Apakah bisa ditangkap pertanyaannya Bang Andi? Bisa ya. Oke, Oke. silakan jawab. Siapa saya yang mau kira- jawab? Sebentar, saya kan moderator dari pihak Kristen ini. Oke ya. Oke. Saya melihat di sini ada Bang Demian. Bang Demian ahli dalam bahasa. Silakan Bang Demian. Bang Demian. Bang Demian. Bang Demian. Halo. Abang dengar tadi pertanyaannya? Iya. Ya silakan abang jawab. Iya. Oke, jadi gini, Yesus memang tidak menggunakan bahasa Yunani. Jadi bahasa yang dipakai orang Israel pada abad pertama itu adalah bahasa Aramaik. Itu bahasa keseharian. Tapi kalau bahasa untuk beribadah itu bahasa Ibrani. Namun bahasa Ibrani kala itu adalah bahasa Yunani kala itu adalah bahasa internasional. Jadi waktu itu Romawi berkuasa di seluruh dunia. Nah, dan bahasa yang digunakan kalau sekarang kan bahasa internasional kan bahasa Inggris. Nah, itulah kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani supaya bangsa-bangsa di luar Israel pun dapat memahami